Audio Jungle. Halo teman-teman, selamat datang di Manhua TV. Kali ini Mimin lanjutkan cerita dari SSS level Paladin Warbreaks Al-Logic. Sebelum lanjut, Mimin ingin mengucapkan terima kasih kepada ID orang jahat, Raihan dan Putra atas traktirannya. Semoga rezeki kalian semakin lancar, amin. BTW yang nyari episode sebelumnya, Mimin tempel di deskripsi, serta dengan playlistnya. Dan jangan lupa untuk join saluran WA untuk update terbaru dari Mimin. Linknya ada di deskripsi. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke alur ceritanya. Cerita berlanjut. Di saat itu, Jiang Churan pun bertanya apakah dirinya bisa bertemu dengan Zhao Yi untuk bermain dengan Gray. Zhao Yi pun mempersilahkan Jiang Churan kapanpun dia mau. Kemudian orang-orang pun baru menyadari bahwa mahasiswa itu adalah mahasiswa baru nomor 1, Zhao Yi. Zhao Yi adalah orang yang direkrut kepala sekolah sebagai murid pribadinya. Mereka dengar Zhao Yi bahkan mendapatkan medali emas. Mereka juga menyebut bahwa Liu Zisui telah bertindak sesukanya dengan otoritas keluarga Liu. Sekarang dia akhirnya memukul seseorang yang tidak seharusnya dia pukul. Kemudian di saat yang sama, seseorang pun datang dan meminta mereka untuk memberinya jalan. Dan ternyata dia adalah saudara Liu Zisui, yaitu Liu Cheng. Orang-orang pun bertanya apakah Liu Cheng datang untuk membela saudaranya. Seketika Liu Zisui meminta pertolongan kepada saudaranya. Namun nyatanya bukan pertolongan yang diberikan oleh Liu Cheng, namun malah pukulan yang dia berikan kepada saudaranya. Liu Cheng menyebut Liu Zisui sebagai sampah yang tidak berguna. Tidakkah Liu Zisui mengerti arti mahasiswa baru yang dianugerahkan medali emas? Itu adalah keberuntungan Liu Zisui karena Zhao Yi membiarkannya pergi. Liu Cheng pun meminta Liu Zisui untuk tidak tinggal di sini dan mempermalukan dirinya sendiri, serta pergi sejauh mungkin. Liu Zisui pun menyadari kesalahan apa yang telah dirinya perbuat untuk mengacaukan keberadaan yang begitu menakutkan. Kemudian di ruangan Zhao Yi yang melihat Gray pun menilai bahwa ini seperti yang diharapkan dari anak serigala prahara tingkat legendaris. Dia secara naluriah dapat menggunakan kekuatan anginnya saat masih sangat muda. Tak berselang lama, seseorang mengetuk pintu ruangan Zhao Yi. Zhao Yi pun bertanya-tanya apakah ramuan keberuntungannya masih berlaku. Mungkinkah ada kabar baik lainnya untuk dirinya? Segera Zhao Yi membuka pintunya, dan seorang pemuda telah berdiri di depan pintunya. Pemuda itu pun memperkenalkan dirinya. Dia adalah Zhao Sheng dari Legion Naga Salju, dan dirinya membawakan sebuah harta karun. Ini adalah harta karun yang dijanjikan Legion Naga Salju mereka untuk diberikan kepada Zhao Yi. Harta karun kelas S, yaitu Frozen Lotus. Setelah memberikan harta karunnya, Zhao Sheng pun pamit untuk pergi dan kembali ke Legion untuk bertugas. Zhao Yi pun mengerti dan memintanya untuk menjaga diri serta mengucapkan terima kasihnya kepada kapten mereka. Setelahnya, Zhao Yi pun tidak pernah mengira bahwa Legion Naga Salju begitu efisien. Sudah kurang dari 3 hari sejak dirinya meninggalkan lembah Tempest dan mereka sudah mengirimkannya. Segera Zhao Yi membuka peti harta karunnya. Zhao Yi pun nampak sangat senang karena akhirnya dirinya bisa mendapatkan Frozen Lotus. Dengan menempanya menjadi Frozen Pill, krisis kebangkitan adiknya akan teratasi. Dan di saat yang sama, Zhao Yi pun membuka toko dan ingin memesan pil Master Hetian. Namun sebuah notifikasi menyebut bahwa mereka berhasil memesan pil Master Hetian untuk Zhao Yi. Namun karena kelangkaan harta yang dibutuhkan untuk menempa pil S-Class, sehingga sistem meminta Zhao Yi untuk mendiskusikan dengan ahli departemen pil. Menurut Zhao Yi, dirinya tidak bisa memesannya melalui internet. Sepertinya dirinya harus pergi ke departemen pil secara langsung. Kemudian Zhao Yi pun segera pergi ke departemen pil. Zhao Yi pun segera bertanya kepada seorang wanita, apakah Tuan Hetian ada di sini. Dirinya ingin menempa sebuah pil. Namun menurut wanita tersebut, Hetian sedang ada rapat sekarang. Dan nyatanya wanita ini adalah murid Hetian yang bernama Lin Ye.
Lin Ye pun segera menanyakan pil apa yang hendak ingin Zhao Ye tempa. Dirinya dapat menjawab pertanyaan Zhao Ye jika memang ada yang ingin ditanyakan. Zhao Ye pun segera menyebut bahwa dirinya membutuhkan pil S-Class, Frozen Pill, serta menunjukkan bahan yang dimilikinya kepada Lin Ye. Lin Ye pun nampak terkejut karena itu adalah S-Class Frozen Lotus dan A-Class Rumput Es. Lin Ye pikir Zhao Ye adalah orang baru. Lin Ye pun bertanya-tanya bagaimana Zhao Ye bisa memiliki begitu banyak harta langka. Zhao Ye pun hanya tertawa menanggapinya dan menyebut bahwa dirinya hanya sedang beruntung. Lin Ye pun seketika menyebut karena Zhao Ye sudah menyiapkan Frozen Lotus dan rumput es. Yang perlu Zhao Ye lakukan hanyalah membayar 800 poin sebagai biaya produksi pil. Lin Ye juga meminta Zhao Ye meninggalkan informasi kontaknya. Setelah Hetian selesai menempa pilnya, dirinya akan memberitahu Zhao Ye untuk mengambilnya. Dan Zhao Ye pun setuju dengan hal tersebut. Kemudian di sebuah kelas, para mahasiswa pun mulai mengobrol satu sama lain sebelum kelas dimulai. Dan pembicaraan mereka mengenai para legion dan guild kembali ke baris depan. Dan para legion yang menemukan tanda-tanda makhluk dunia lain yang ditemukan di seluruh negeri. Mendengar hal ini, Zhao Ye pun menilai bahwa berita tentang invasi makhluk dunia lain sedang menyebar. Di saat yang sama, Zhao Ye pun ditegur oleh seseorang. Zhao Ye pun tidak menyangka bahwa Song Sialan berada di kelas ini juga. Song Sialan pun membenarkan hal tersebut. Mentor pribadinya adalah Hostmaster Wu Mang. Dan sepertinya mereka akan menjadi teman sekelas mulai sekarang. Dan Song Sialan segera mengulurkan tangannya dan meminta Zhao Ye untuk menjaganya mulai sekarang. Zhao Ye pun juga mengatakan hal yang demikian. Song Sialan pun seketika merespon permintaan Zhao Ye untuk menjaganya. Dan itu mustahil, karena Zhao Ye lebih kuat dari dirinya. Namun jika Zhao Ye memiliki sesuatu yang membutuhkan bantuannya, maka Song Sialan meminta Zhao Ye untuk tidak sungkan. Tak lama kemudian, Su Mei pun berjalan masuk ke dalam kelas dan menyapa semua mahasiswa, serta memperkenalkan dirinya. Su Mei pun menyebut bahwa dirinya yang akan bertanggung jawab mengajari mereka tentang kelas monster dan intel. Tapi sebelum mereka memulai kelasnya, Su Mei mempunyai sebuah pengumuman penting buat mereka semua. Seperti rumor yang beredar, ada invasi besar-besaran makhluk dunia lain di dalam perbatasan mereka. Meski mereka tidak kuat, pemerintah tetap memperhatikan kehadiran mereka dengan sangat serius. Untuk melawan ancaman tersembunyi ini, Legion telah memasuki persiapan tempur tingkat 3, dan sumber daya yang dialokasikan ke sekolah juga akan berlipat ganda. Oleh karena itu, sumber daya yang mereka alokasikan kepada mahasiswa berdasarkan peringkat di Universitas Sukang akan meningkat sebesar 70%. Dan setelah menyelesaikan misi yang diberikan oleh sekolah, mereka akan menerima hadiah yang lebih besar dari sebelumnya. Mode abis dari 3 alam di sekolah akan terbuka, tetapi mereka perlu membeli abis stone untuk membukanya dengan poin mereka. Bangsa telah memberi sumber daya dalam jumlah besar. Mereka ingin mengkultivasi orang yang kuat berapapun biayanya. Mendengar hal ini, para mahasiswa pun nampak bersemangat karena akhirnya mode abis terbuka. Dan dengan ini, poin hadiah misi akan ditingkatkan. Lalu Sumei pun meminta mereka untuk tenang terlebih dahulu. Tidak peduli seberapa besar sumber daya mereka meningkat. Sebagai siswa, yang perlu mereka fokuskan hanyalah menjadi lebih kuat. Mendengar semua ini, menurut Zhao Ye, sepertinya bukan hanya dirinya saja yang membaik. Sumei sendiri menjadi lebih kuat dibandingkan saat pertama kali dirinya bertemu dengannya. Setelahnya, Sumei pun memulai kegiatan kelasnya hari ini dan meminta mereka semua untuk membuka bukunya. Setelah kelas selesai, para mahasiswa kembali mengobrol satu sama lain dan membahas soal kegiatan mereka di dungeon kemarin hingga mereka kehilangan beberapa ratus poin karena dikalahkan di Goblin Dungeon. Mereka tidak mengira bos terakhir akan sangat sulit dilawan pada tingkat Nightmare. Di sisi lain, Zhao Ye nampak berpikir mengenai dirinya yang level 19 sekarang dan memiliki Frozen Lotus. Dirinya tak perlu mengambil resiko lagi di lembah Prahara. Dan Goblin Dungeon dengan abis level adalah lokasi ideal baginya untuk leveling. Di saat yang sama, Zhao Ye pun memperhatikan Jiang Churan yang sedang berada di lorong kelas. Dan segera Zhao Ye menghampirinya dan menanyakan keperluan Jiang Churan ada di sini.
Jiang Churan pun mengatakan bahwa dirinya mendengar 3 alam sekolah telah meningkatkan hadiahnya. Jadi dirinya ingin mengundang Zhao Yi untuk mencobanya bersama-sama. Mendengar hal ini, Zhao Yi pun nampak tertarik karena dirinya juga punya rencana yang sama. Kemudian mereka pun segera beralih ke alam rahasia sekolah dan berdiri di lingkaran sihir. Jiang Churan bertanya kepada Zhao Yi mengenai tingkat kesulitan apa yang ingin Zhao Yi tantang. Zhao Yi pun menyebut bahwa dirinya ingin menantang abis level dan menanyakan respon Jiang Churan mengenai ini. Jiang Churan pun hanya tertawa dan menyebut abis level terlalu sulit. Ada kesenjangan besar antara kekuatan Zhao Yi dan dirinya. Dirinya khawatir hanya bisa menantang tingkat kesulitan hard. Zhao Yi pun menyebut bahwa ini tidak apa-apa. Dirinya akan bekerja sama dengan Jiang Churan dan menantangnya lagi setelah dirinya menyelesaikan abis level. Jiang Churan pun nampak malu karena Zhao Yi memegang tangannya dan meminta Zhao Yi untuk berjanji dengan muka malunya. Jiang Churan pun memberikan semangat kepada Zhao Yi dan berharap Zhao Yi melakukan yang terbaik. Zhao Yi pun mengerti akan hal itu. Lalu di saat yang sama, seseorang nampak heboh melihat seorang mahasiswa lain yang bernama Si Ming Xuan. Dan dia pun bertanya-tanya mengapa dia ada di sini. Sudah lama sekali dirinya tidak melihat seseorang dari peringkat bumi menantang Denjin. Selain itu, semua orang juga tahu jika membuat rekor dalam menyelesaikan dungeon, maka dungeon akan memberinya bakat yang luar biasa. Dengan ini tidak heran Si Ming Xuan bergegas datang ke sini. Diketahui Si Ming Xuan merupakan kelas mage level 23 dengan peringkat bumi di posisi 86. Mendengar semua ini, Zhao Yi pun merasa bosan dan ingin segera bergegas dan menantang dungeon dengan abis level. Dan seketika Zhao Yi pun melangkah maju memasuki portal dungeon. Dan sebuah notifikasi dungeon pun muncul, sehingga semua orang mengetahui dan menyadari nama Zhao Yi adalah nomor 1 pada mahasiswa baru. Mereka pun menilai Zhao Yi sangat sombong menantang abis level dengan profesi Sign kenaik level 19. Mereka juga menyebut Zhao Yi kehilangan 400 poin dengan percuma. Di sisi lain, Si Ming Xuan menilai peningkatan alokasi sumber daya membuat sebagian orang terlalu percaya diri. Kemudian di sisi lain, Zhao Yi yang sudah berada di dalam dungeon menerima sebuah notif bahwa Zhao Yi telah memilih abis level. 400 poin akan secara otomatis dikurangi dari akun Zhao Yi untuk ditukar dengan abis Magic Stone. Dan saat ini Zhao Yi telah diteleportasi ke dungeon Goblin. Monster di alam ini menjadi lebih ganas karena meningkatnya kesulitan. Jika Zhao Yi merasa tidak mampu menanganinya, hancurkan abis Magic Stone untuk segera keluar dari dungeon ini. Setelahnya, Zhao Yi pun bertanya-tanya mengapa tempat ini seperti reruntuhan. Dan mungkin itu akibat dari para goblin yang mengambil alih dan menghancurkan segalanya. Dan secara tiba-tiba, goblin yang agresif berlari dan menyerang Zhao Yi dari arah belakang. Namun Zhao Yi menyadarinya dari niat membunuhnya dan segera memukul balik goblin tersebut. Zhao Yi pun menyebut goblin ini sangat tidak tahu malu, melancarkan serangan diam-diam kepada dirinya. Dan tanpa waktu lama, gelombang goblin pun berdatangan dan mulai menargetkan Zhao Yi. Diketahui monster itu adalah Goblin Warrior level 22 peringkat silver. Adapun skill yang dimilikinya yaitu Surprise Attack dan Slash. Zhao Yi pun segera merespon mereka dan mengeluarkan palu cahayanya. Dan seketika mengayunkan palu dan dalam sekali ayunan semua goblin yang menyerangnya mati seketika. Dan nyatanya gelombang serangan goblin masih terus berlanjut. Menurut Zhao Yi, sepertinya kesulitan dari dunia ini adalah banyaknya geraman goblin yang melancarkan serangan bunuh diri. Dengan mudah menyebabkan terkurasnya mana dalam jumlah besar. Dirinya perlu menghemat mana sebanyak mungkin agar dirinya bisa menggunakan skill yang kuat saat melawan bos. Segera Zhao Yi mengaktifkan sebuah skill serangan dengan nama Shining Phantom Slash, di mana Zhao Yi terus mengayunkan senjatanya dengan kecepatan tinggi dan menghasilkan serangkaian tebasan berkecepatan ringan yang menyebabkan serangan berturut-turut terhadap musuh. Hingga pada akhirnya sebuah notifikasi mengucapkan selamat karena sudah berhasil membunuh gerombolan goblin dan mendapatkan 11.236 poin pengalaman. Zhao Yi pun lega karena akhirnya membunuh mereka semua. Seperti yang diharapkan, semakin tinggi levelnya, semakin sulit untuk naik level. Meskipun dirinya mengalahkan goblin begitu banyak, dirinya masih jauh dari mencapai level 20. Zhao Yi pun berharap imbalan dari membunuh bos dapat membantunya untuk naik level lebih cepat.
Kemudian Zhao Ye pun sampai di sebuah ruangan. Dan Zhao Ye bertanya-tanya di manakah bos terakhirnya. Dan tepat di depan Zhao Ye saat ini tengah berdiri seekor monster dengan nama Goblin King level 24 tingkat legendari. Skill belum terdeteksi. Lalu Goblin King pun menyapa Zhao Ye dengan sebutan manusia bodoh, serta mengucapkan selamat datang di tanah kematiannya. Dirinya telah mempersiapkannya untuk Zhao Ye. Zhao Ye sendiri heran mengapa bos ini berisik sekali. Seketika Goblin King mengayunkan senjatanya dan menyebut Zhao Ye telah berani membantai bangsanya dengan sembarangan. Namun Zhao Ye mampu merespons serangan ini dengan baik dan melompat ke atas. Menurut Zhao Ye, Goblin ini sangat kuat. Itu terlihat seperti tipe kekuatan, tapi kecepatannya juga tidak bisa diremehkan. Dan saat di udara, Zhao Ye segera menyiapkan serangannya menggunakan palu cahaya hingga serangan pun dilepaskan. Namun serangan Zhao Ye tertahan oleh sesuatu, dan nyatanya King Goblin mengaktifkan skill dominant body, di mana Goblin King dapat bertahan dari semua serangan fisik dan mengaktifkan perisai untuk memantulkannya sebagian. Melihat hal ini, Zhao Ye pun menyadari bahwa hanya mengandalkan serangan fisik saja tidak akan efektif. Dan segera Zhao Ye melepaskan Holy Chain ke arah King Goblin. King Goblin pun seketika bingung mengapa dirinya tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Melihat hal ini, Zhao Ye pun tersenyum dan menyebut resistensi sihir King Goblin sangatlah rendah. Dan segera Zhao Ye memberikan sebuah hadiah spesial yang sudah dirinya siapkan untuk King Goblin. Dan segera melepaskan sebuah energi cahaya ke arah King Goblin. Dan cahaya ini menelan tubuh King Goblin. Bersamaan dengan ini, Zhao Ye pun mendapatkan sebuah notifikasi mengenai keberhasilan Zhao Ye mengalahkan King Goblin dan catatan waktu penyelesaian. Menurut Zhao Ye, King Goblin adalah bos alam habis level, namun nyatanya sangat lemah. Dirinya bahkan menghemat mana dalam jumlah besar dan bersiap menggunakan skill yang kuat untuk melawannya. Selain itu, ternyata rumor itu benar. Membuat rekor baru di map habis level akan menghadiahkan dirinya bakat baru. Dan bakat yang diperoleh adalah Rapid Casting peringkat A. Dengan ini, Zhao Ye yakin akan tumbuh lebih kuat lagi. Dan kini saatnya dirinya kembali lebih dulu. Tapi karena dirinya mendapatkan banyak poin, mungkin dirinya akan membawa Jiang Churan untuk menantang dungeon habis level. Di sisi lain, di luar dungeon, orang-orang memperhatikan papan pengumuman tentang pencapaian dungeon. Dan tidak ada satupun orang yang bisa menyelesaikan habis level dengan progres 100%. Orang-orang pun menyebut bahwa sampai saat ini belum ada seorang pun yang berhasil menyelesaikan dunia ini. Habis level nyatanya terlalu sulit. Orang-orang juga menyadari bahwa saat di dalam dungeon, mereka akan langsung dikepung oleh serangan gelombang goblin. Dan ini akan membuat seseorang mati dengan sangat cepat. Namun mereka kembali memikirkan nama si Ming Xuan yang merupakan elit peringkat bumi. Dan mereka sekarang hanya bisa berharap kepadanya untuk memecahkan rekor dungeon ini. Di sisi lain, Jiang Churan merasa beruntung. Dirinya memilih tingkat kesulitan hard dan lulus tanpa masalah. Dan sekarang dirinya berharap Zhao Ye bisa melewati ini. Kemudian orang-orang mengingat bahwa seorang mahasiswa baru yang bernama Zhao Ye level 19, seorang Saiyan Knight menantang dungeon di habis level. Bersamaan dengan ini, seseorang berteriak bahwa seseorang baru saja memecahkan rekor dungeon. Dan nama yang tertulis di layar adalah Zhao Ye. Habis level dengan progres 100%. Waktu penyelesaian 10 menit 56 detik. Dan ini adalah rekor tercepat dalam penyelesaian Goblin Dungeon dengan kesulitan habis level. Hal ini pun seketika memicu kehebohan orang-orang yang melihat hal ini. Dan mereka juga menyadari bahwa si Ming Xuan memasuki dunia nyata beberapa saat kemudian setelah Zhao Ye. Jadi progresnya lebih lambat. Dan begitu rekor si Ming Xuan keluar, maka rekor Zhao Ye akan diturunkan. Dan di saat yang sama, seseorang baru saja keluar dari Goblin Dungeon secara paksa. Dan dia adalah si Ming Xuan dengan keadaan terluka parah. Si Ming Xuan pun menyebut tingkat habis level terlalu sulit. Dirinya kehilangan beberapa peralatan tingkat emas di sana. Dan di saat itu si Ming Xuan merasakan sesuatu yang aneh, di mana orang-orang memandang ke arahnya dengan tawa aneh. Di saat si Ming Xuan memulihkan dirinya, seseorang memberitahunya bahwa Zhao Ye, mahasiswa baru yang masuk lebih dulu sebelum si Ming Xuan. Zhao Ye menghabiskan 10 menit 56 detik untuk memecahkan rekor kesulitan habis level. Seketika si Ming Xuan kaget mendengar hal ini, apalagi dia berada di posisi pertama. Tak lama berselang, Zhao Ye pun keluar dari dungeon.
Orang-orang pun segera memperhatikannya. Sedangkan si Ming Xuan sendiri tidak bisa mempercayai ini. Zhao Yi hanya mahasiswa baru level 19. Bagaimana bisa menyelesaikan dungeon di abyss level? Bagaimana dirinya bisa kalah dari Zhao Yi? Dirinya harus menyelesaikan semua ini. Saat berada di depan Zhao Yi, si Ming Xuan menyapanya serta memperkenalkan dirinya serta menyebut peringkatnya. Namun nyatanya Zhao Yi tidak peduli sama sekali dan melewati si Ming Xuan begitu saja, serta mengatakan bahwa dirinya meminta maaf, dirinya mempunyai urusan lain. Hal ini pun membuat si Ming Xuan tidak bisa berkata apa-apa lagi. Lalu di saat yang sama, Jiang Churan pun segera menghampiri Zhao Yi dan mengucapkan selamat kepadanya. Dirinya hanya bisa melewati tingkat kesulitan hard. Dirinya merasa semakin sulit mengejar Zhao Yi. Zhao Yi pun meminta Jiang Churan untuk tidak khawatir dan menyebut bahwa melawan King Goblin cukup mudah. Dirinya akan mengajari Jiang Churan semua tips untuk menyelesaikannya. Dan dirinya punya banyak poin. Dirinya dapat mengajaknya untuk mencoba beberapa kali lagi dan belajar cara menyelesaikan kesulitan abyss level bersamanya. Orang-orang yang mendengar obrolan mereka pun kaget karena Zhao Yi baru saja keluar dan sekarang ingin masuk kembali. Mereka pun mempertanyakan status Zhao Yi, apakah dia benar-benar mahasiswa baru, dan mereka menyadari ini pasti perbedaan antara elit papan atas dan mereka yang hanya orang biasa. Di sisi lain, seseorang kembali mengatakan kepada si Ming Xuan bahwa dia hampir menyelesaikannya sekarang, dan mungkin si Ming Xuan bisa mencobanya sekali lagi. Namun respon si Ming Xuan agak berbeda dan ini membuat orang itu penasaran dan menanyakan apakah ada yang salah. Si Ming Xuan sendiri memikirkan kata-kata Zhao Yi mengenai King Goblin yang cukup mudah untuk dikalahkan, serta Zhao Yi yang memiliki banyak poin, dan perkataan orang-orang saat ini yang membuatnya malu dan pesimis. Dan pada akhirnya si Ming Xuan menyerah dan tidak akan menantang dungeon ini lagi. Dan untuk episode selanjutnya, tunggu 2-3 minggu lagi biar Mimin kembali menabung kapternya. Sekian dan terima kasih.